Alhamdulillah paham. Kalau kita soalnya basic Al-Quran ini berarti tahsin bukan ya? Khot berarti tentang Bacaan atau biasanya bacaan atau mungkin hukum dan ya? sukun Itu gitu. bisa sih, bisa juga kan tadi ada gambar ya. Jadi Ustazah tinggal siapkan gambar, misalnya gambar huruf hijaiyahnya dalam bentuk gambar, kemudian nanti bisa dikelompokkan huruf-huruf yang termasuk dalam misalnya hukum qalqalah gitu. Kan bisa dikelompokkan juga sama anak-anak. Jadi tapi kita mainnya di gambar. Kemudian untuk di katanya kita bisa tulis kata dalam bahasa Latinnya misalnya gym gitu. Terus Ustazah bisa masukkan gambar yang sudah disiapkan tapi huruf hijaiyah gambarnya. Saya akan coba yang dari Tulung Agung aja nih. Ya, biar tampilannya kita bisa lihat bersama-sama berhasil atau tidak karya teman-teman. Nah, yang pertama nih yang untuk yang Tulung Agung ya. Kayaknya tadi lupa ngisi temanya deh. Jadi kalau nggak ngisi temanya, ini jadi untitled seperti ini. Jadi si siswanya itu tidak mendapatkan instruksi yang jelas sebenarnya ini soalnya suruh ngapain. Nah, untitled itu terjadi karena ini misalnya saya coba balik ke sini ya, edit konten. Kalau kita mau cek ya, nah ini nih activity title-nya tidak diisi. Oh ya. Nah, kalau misalnya tadi dalam prosesnya, ketika kita latihan atau ketika kita ngetes sebagai siswa, kita dapat ada yang tidak, kayaknya ini masih harus diperbaiki, kita tinggal pencet yang di bawah nih, ada tulisan edit konten. Nah, tinggal kita edit aja yang gambar pensil ini. Nah, lihat kalau kita isi kan dia ada ininya ya, jadi instruksi ke siswa kitanya jelas, karena kalau untitled nanti dia akan bingung, ini sebenarnya suruh ngapain. Itu ya yang dari Tulung Agung ya. Saya mau coba yang dari ini ya, yang Al-Irsyad Purwokerto. Atau yang mana? Ustadz boleh pilih mau yang mana? Silahkan Ustazah, yang sedang dibaca Ustazah aja, diklik. Iya, saya akan coba yang, atau enggak yang tadi pertama kali kirim deh yang atas. Oh iya, betul yang pertama. Oke, dari Nur Aisyah Al-Irsyad gambar ya. Oh ya, Ustazah Aisyah, Nur Aisyah, betul. Coba. Nah, ini udah ada nih instruksinya, nggak untitled, tapi typo ya Bu ya, kelompokkan. Oh, double ya. Kurang E. Oke, kemudian kita tinggal start. Ya. Nah, untuk pemilihan gambar ini termasuk bisa jadi evaluasi kita nih. Ini kan gambarnya berarti dia ada yang transparan ya, jadi gambarnya kurang jelas. Nah, pas kita ngecek, kalau kita ngelihat juga ada gambar-gambar yang kurang jelas, kita bisa masuk ke edit, kemudian kita ganti gambarnya. Ini kan kelincinya kayak perutnya bolong ya. Iya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ya. Nah, perlu diketahui bahwa activity itu adalah kita anggap sebagai instruksi ya. Jadi kita tulis aja dengan kalimat, kalau saya biasanya saya suka menulisnya dengan kalimat instruksi. Jadi kayak tadi kelompokkan gitu, atau enggak atur, pilihlah. Berarti 3 sampel sudah berhasil semua ya, Ustazah ya? Iya, tinggal tadi aja, masalahnya tinggal di activity-nya aja. Activity itu judul kalimat, itu tinggal nanti diperbaiki aja. Jadi anggap seperti kita merasa siswa yang mengerjakan. Kayak ada request satu dari yang TK, boleh satu kali lagi ya, saya akan coba yang TK ya. Boleh dikirim lagi aja untuk TK Al-Irsyad Purwokerto linknya. Oke, TK Al-Irsyad Purwokerto tadi sudah ada linknya, silahkan dikirim ulang kalau sudah jadi. Oke, saya coba sekali lagi ya. Ini yang terakhir ya. Ya, mengelompokkan hewan. Nah, sama ya. Tadi seperti ini saya adalah untuk activity itu adalah kalimat instruksi kita kepada siswa. Terutama apalagi untuk TK mungkin belum bisa baca ya. Jadi ini instruksi buat ibunya gitu.
Oke, kita praktekkan. Iya. Oh, kalau ini, kalau ini yang TK bagus nih, dia melakukan modifikasi untuk ininya ya, sesuai dengan apa? Kemampuan TK-nya. Hewan berkaki 2. Oke, saya coba masukin zebra, semut, belalang, kupu-kupu, kepik, merak, kambing, bebek. Oh, ini berarti dia pengelompokan hewan berdasarkan jumlah kaki ya? Karena kan kalau TK mungkin memang masih sederhana. Iya, Bu, belum omnivora, karnivora ya. Oke, kreatif ini. Oke, berarti bisa dipakai untuk TK juga ya ini ya. Iya, walaupun laba-laba itu bukan kelompok hewan serangga ya, Ibu. Di HP bisa, untuk siswa ya, siswa mau ngisi di HP itu bisa. Ada yang bertanya, untuk nomor yang salah bisa dilihat, bisa itu, tapi nanti akan terlihatnya di Excel. Untuk per anak ya, misalnya kita mau lihat nih, oh ini ada Pak Joko ini salahnya di mana ya, kita mau lihat, itu bisa. Nggak usah di Excel, maaf, tinggal diklik aja namanya, dia akan muncul di bawahnya nih. Oh, masih ketuker antara beruang dan laba-laba. Jadi nanti ketika kita mau misalnya ada sesi sama siswa, kita tinggal benar-benar memberikan masukan yang mereka butuhkan saja gitu. Karena ternyata untuk hewan herbivora ternyata mereka mungkin udah cukup paham gitu. Yang masih kebingungan adalah membedakan karnivora dan omnivora. Jadi saya cukup mengulang bagian itu saja. Kita bisa lihat yang itu. Terus kita bisa mau lihat lagi nih misalnya yang atas nama Isfar, kita klik lagi aja, dia akan ke bawah nih. Gitu. Terjawab ya tadi yang bertanya bagaimana cara melihat hasilnya. Ada pertanyaan, kelebihan WordWall daripada Google Form apa ya selain tampilan animasi yang menarik? Tentu beda sekali, jauh Google Form sama WordWall itu. Kalau Google Form kita tampilannya itu menurut saya bukan tampilan, nggak ada pilihan untuk ngedrag gitu loh, kita ngelompokin itu nggak ada di Google Form, nggak ada pilihan itu. Sejauh saya pakai Google Form nggak ada. Kemudian nggak ada juga pilihan kalau yang kita nanti ada ya, nanti habis ini kita mau coba tampilan yang lain gitu. Jadi kalau Google Form itu saya lebih suka pakainya kalau mau bikin soal esai sebenarnya. Soal esai atau sesuatu yang lebih formal. Tapi biasanya saya pakai Google Form itu untuk esai. Gitu. Lalu apakah yang selama ini dipelajari, Ustazah yang selama ini dipelajari hanya satu instruksi saja? Apakah bisa menambahkan instruksi atau pertanyaan selanjutnya? Bisa, tapi berarti kita bikin link yang baru. Karena kalau untuk WordWall ini satu link itu adalah satu activity yang sudah kita atur gitu. Jadi kita bisa ngasih, kalau misalnya mau ngasih pertanyaan selanjutnya, berarti itu untuk link yang baru. Kalau di Quizizz bisa memasukkan audio dan video. Jika di WordWall bisa nggak? Sejauh yang saya pakai nggak ada ya ketika pilihan membuat template itu. Sekarang saya balik lagi ke WordWall ya. Tapi nanti kalau misalnya di otak-atik nemu silakan. Tapi sejauh yang saya pakai, kalau saya buka My Activity ya, dan saya coba edit konten. Sejauh yang saya tahu di sini dia cuma ada nambah attachment-nya gambar aja, nggak ada pilihan ke audio dan video. Jadi memang semuanya punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan semuanya juga menurut saya punya fungsi yang berbeda. Kalau Quizizz saya akan lebih pakai biasanya untuk yang banyak multiple choice gitu. Kalau saya ya pembagiannya, kalau Google Form saya akan lebih pakai untuk yang sifatnya itu report, laporan. Misalnya karena saya belajar sains, jadi saya menggunakan Google Form itu untuk laporan eksperimen, karena di situ banyak anak harus menuliskan esai, harus menceritakan. Kemudian kalau di Quizizz saya banyak yang lebih multiple choice gitu. Kira-kira seperti itu sih. Jadi sebenarnya apakah mau pakai Quizizz, mau pakai WordWall atau mau pakai Google Form itu adalah preferensi kita masing-masing, kita lebih nyaman atau enggak kita kebutuhannya terjawab di mana.
Jadi saya nggak bisa bilang Google Form lebih bagus atau Quizzes lebih bagus gitu, karena saya sendiri menggunakan tiga-tiganya dengan kebutuhan saya yang berbeda-beda. Praktek satu lagi, jadi kemarin kan saya sempat bilang ya kalau kita hanya bisa punya 5 activity. Nah kemarin ketika saya otak-atik lebih tambah, jadi kita bisa satu activity ini kan kita udah punya ya, My Activity. Coba sekarang semuanya balik ke My Activity. Nah, kita anggap ini tugasnya sudah selesai dan kita sudah bagikan ke anak didik kita gitu ya. Misalnya ini sudah selesai dan kita membuat soal yang baru gitu. Nah, karena kita misalnya masih pakai akun gratis, jadi kita kan harus hati-hati memilih konten yang mau kita pakai gitu. Atau template yang mau kita pakai. Nah, sekarang saya mau coba ke My Activity lagi. Nah, di bagian sini ada yang namanya switch template. Jadi kita nggak membuat activity yang baru, tapi kita mau rubah templatenya. Kita mau rubah templatenya aja. Misalnya silakan kita sama-sama ya, coba bareng yang Maze Chase. Kita ganti, nih yang Maze Chase. Kemudian silakan kita coba dulu. Kalau misalnya kita belum tahu kan ya, Maze Chase itu seperti apa sih? Kita coba start aja dulu. Kita coba main. Kita pelajari dulu ini permainannya seperti apa. Oh, ternyata ini tuh adalah jadi anak-anak harus masuk ke rumah yang sesuai dengan itu. Ada beruang, berarti dia harus masuk ke omnivora, tapi nggak boleh kena musuhnya. Wah, dikejar gitu ya. Nah, ini lebih seru lagi kan? Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau saya mau menggunakan template yang ini, tapi kontennya mau saya ganti? Jadi silahkan klik yang edit content. Semuanya sama-sama sekarang klik edit content ya. Nah, kita akan pilih yang ini, duplicate, dan edit as Maze Chase. Nah, ini kemarin saya coba pakai akun saya yang sudah punya 5 activity, saya bisa tetap nambah yang Maze Chase. Karena saya nggak nambah activity, saya hitungannya edit activity. Nah, kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, kalau kita lihat template-nya, kita tinggal pelajari aja. Sebenarnya caranya semuanya hampir mirip. Tapi template-nya dia tuh ternyata lebih mirip ke pilihan ganda. Nah, kita sekarang coba ya, sama-sama kita gampang aja bikin soal berhitung. Jadi, berhitung gitu. Dan kita bikin 5 soal aja. Jadi ini gambarnya kita hapus, klik gambar, kemudian kita klik remove. Mungkin aja perhitungan sederhana ya, jumlahan aja, misalnya 9 tambah 5. Kita bikin 13, 14, 15. Terus question 2, gambarnya kita hapus. Kita bikin 10 tambah 2. 12, 13, 14. Remove. Terus misalnya 20 tambah 11. 31. Silakan Bapak dan Ibu bikin soalnya sendiri ya. Kayak sekarang kita bikin soal penjumlahan aja biar lebih cepat. 31, 32. Oke, silakan membuat soal matematika sekarang untuk kuis selanjutnya. Walaupun saya tuh ngasih contoh soalnya itu yang mudah-mudah, tapi bukan berarti kuis word wall ini adalah untuk soal-soal level bawah ya. Tapi kenapa saya pilih soal ini agar waktunya lebih singkat aja. Kita bikin 5 soal aja ya. Oke, yang sudah mulai membuat soal matematika, silahkan. Nah, yang question 6-nya, kita hapus aja. Jadi ada di sini kan tanda ini ya, hapus, 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 hapus. Terus, setelah itu selesai, di done. Nah, ini kan lumayan ya, ini itu adrenalin sekali, kita harus berhitung, tapi jangan sampai kita dimakan sama monster gitu.
Ini belum ketemu switch-nya, Ustazah. Switch-nya yang di sini persis di sebelah. Nah, create activity. Yang ini tinggal itu pilih aja mau switch ke tabel yang mana. Saya pilih yang message. Itu yang di blok itu atasnya yang di blok sama Ustazah. Yang ini nih. Soal bahasa Arab bagaimana Ustazah? Bisa aja karena menurut saya ini sebenarnya nggak terbatas untuk ke soal-soal itu ya. Tinggal diatur aja materinya. Nanti Bapak bisa itu yang bertanya, maaf Bapak Ustazah atau Banyuwangi. Oke. SMP Al-Irsyad Banyuwangi untuk soal bahasa Arab bagaimana? Tinggal apakah misalnya mau kalau ke arti gitu. Nanti ada pilihan yang lain, template-template yang lain. Kalau ini kan saya lagi template-nya itu adalah yang ada pilihan ya. Ada template-template yang lain, misalnya ketika kayak nanti bisa coba template yang hangman gitu. Itu misalnya kita lagi belajar arti ya gitu. Karena sejujurnya karena ini kan word ya. Jadi selama ada kata dan ini tuh sebenarnya lebih banyak dipakai sama guru bahasa Inggris. Jadi sebenarnya memang banyak dipakai untuk pelajaran bahasa. Gitu. Kalau di sekolah saya yang banyak pakai ini adalah guru-guru bahasa Inggris sebenarnya. Jadi tidak terbatas untuk pelajaran-pelajaran apapun, pelajaran-pelajaran sains atau math gitu. Pelajaran apapun menurut saya bisa. Tinggal bagaimana kita meramu kontennya aja. Ada pertanyaan baru ya, pembelajaran daring ini kelas 1 SD pengumpulan datanya biasanya gambar, video, audio. Aplikasi yang dapat menampung data tersebut selain Padlet dan Google Form. Google Drive ya Bu ya pasti. Tuh ada yang coba, nah jadi nanti kan katanya kan ada grup itu ya Pak ya, jadi silakan bisa bagi-bagi soal antara satu sama guru mata pelajaran gitu. Misalnya sama-sama yang mengampu bahasa Arab tapi dari sekolah yang berbeda gitu. Bisa berbagi soal. Ini ada contoh yang bahasa Arab, silahkan dicoba, boleh silahkan. Nah, yang buat ini. Nah, saya sebelum nanti coba yang bahasa Arab ya, saya selesaikan dulu yang ini. Ketika kita udah bikin konten yang baru dan kita mau ngasih, kita tinggal melakukan hal yang sama. Tinggal kita share, mirip seperti tahap yang tadi saja. Kemudian saya akan pilih berhitung latihan berhitung kelas 1A. Nah, saya akan lihat di my result saya ini, jadi sudah ada 2. Terus kita lihat activity-nya. Saya sudah. Ini sudah dikopikan di chat, biar kita coba ya karyanya Ustazah. Boleh, silahkan. Atau sambil coba yang bahasa Arab aja. Oh iya. Kira-kira seperti itu. Untuk word wall ini, template-nya sangat banyak, ada 18. Kalau nanti Bapak dan Ibu mau misalnya berlangganan, ada tambahan lagi. Jadi, sedangkan untuk semuanya menurut saya cara membuatnya kurang lebih hampir mirip sama. Jadi kalau kita udah terbiasa bikin satu, nanti kita akan mudah untuk mempelajari template-template yang lain gitu. Berarti bisa saling bertukar template ya hasilnya saja ya. Misalnya satu sekolah itu ada 6 guru, suruh milih template beda-beda begitu. Iya benar, bisa share kayak ini kan. Ada yang kebingungan bikin bahasa Arab gitu, ya cobain aja kasih gitu. Jadi akhirnya dia bisa buat gitu. Create activity-nya sejauh penggunaan saya belum menemukan batasan di activity. Karena activity juga bisa saya hapus. Nah, tadi ada yang cara upgrade-nya gimana? Tinggal klik ini aja yang upgrade, nanti ada ke payment segala macam. Tapi saya belum pernah pakai fitur upgrade, jadi saya kalau misalnya ditanyain pembayarannya pakai apa, saya juga nggak bisa jawab ya. Jadi nanti silakan diutak-atik aja kalau mau upgrade. Biasanya sih kalau pembayaran kayak gini bisa pakai Genius atau bank gitu. Tinggal dilihat aja ininya. Oke, sampai sini. Baik, ini alhamdulillah sepertinya paham semua Ustazah. Ini sudah banyak yang link hasil create activity yang barunya.
Saya coba ya, sudah yang banyak. Ini ya. Saya coba Silakan klik yang dari yang bahasa Arab tadi sudah coba. Oh, bahasa Arab ya. Aduh, saya tapi tidak bisa, maaf ya. Nanti saya coba jawabnya asal aja ya, Pak ya. Iya, betul. Ini adalah, kita coba lihat sama-sama bareng yang bahasa Arab ya. Dari Ustadz Heni, Ustazah Heni. Oh, balon pop nih. Ini juga balon pop ini yang pernah teman saya pakai dan cukup seru juga. Tuh, jadi kita ini balon pop ini kalau nggak salah kita memecahkan balonnya ke kereta yang tepat gitu. Nah, ini kan seru ya. Coba, wah, masuk ke situ. Jadi ada rasa kepicu adrenalin, iya sih. Deg-degannya tapi gemes, gregetan gitu. Sholat, kita coba. Salah. Kira-kira seperti itu sih hasilnya ya. Nah, ini sangat menarik kan, jadi nggak terbatas di pelajaran-pelajaran yang saya kasih gitu. Nah, ternyata Ustazah, untuk bahasa Arab pun bisa dipakai. Tinggal bagaimana kita lebih menunjukkan kreativitas kita untuk lebih mencoba dan terus mempraktekkan uji cobanya kepada teman guru, baru nanti di-share ke semua siswa. Nah, ini ada pertanyaan ya, berarti penggunaannya bisa lebih dari 5 ya Ustazah. Nah, ini saya coba ya, saya coba log out dulu. Ini kan saya pakai email baru. Saya coba log out, terus saya masuk ke email saya yang lama yang udah 5 ya. Ini penemuan saya yang kemarin nih. Saya coba login pakai email saya yang biasa saya pakai. Nah, saya tuh udah punya 5 activity. Tapi kemarin saya bisa nambah karena misalnya dari activity saya yang lama nih, dari soal-soal yang lama, saya tinggal change template, ternyata saya bisa dapat lagi untuk misalnya nih si pengelompokan ini, saya itu bisa change template ke ini nih, ke 10 template yang lain. Jadi walaupun kemarin saya bilang itu adalah 5 activity, tapi ternyata kita bisa switch template. Dan cukup banyak juga pilihannya, walaupun yang balon pop dan yang lain-lain nggak terbuka untuk diganti dengan template ini. Tapi saya lumayan kan dapat 10 tambahan template. Dan ketika saya buka activity saya, my activity, ketika switch template aja ya, ini jadi ada lebih dari 5. Tapi saya udah nggak bisa lagi nih create activity-nya, saya udah nggak bisa, udah full. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi saya sarankan manfaatkan secara maksimal yang change template tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang mau coba template yang mana ya enaknya. Saya coba balik lagi ke, saya logout dulu ya. Terus saya login. Kayaknya di forum banyaknya yang ini ya, template yang lain. Nah, kalau gitu sekarang gini aja ya. Gimana Bapak dan Ibu silakan membuat sendiri soalnya. Terus saling share aja di sini. Silakan pilih template yang Bapak dan Ibu suka. Bikin soal sendiri. Jadi kayak latihan sendiri, latihan mandiri. Nanti saya akan coba bantu jawab kalau ada yang kesulitan. Baik, begitu ya Ustazah ya. Iya, baik, jadi sekarang workshop. Saya rasa setengah jam cukup ya Ustadz untuk itu. Sambil nanti kita coba saling sama-sama. Saya kan mungkin nggak bisa sampling semuanya, tapi nanti kita coba sama-sama ngelihat punya temannya beberapa. Oke. Sambil kalau ada yang mau tanya. Oh maaf, silahkan Pak, dilanjutkan dulu. Yang kuis sama yang ini kita lompati dulu ya. Silahkan untuk saling mengerjakan workshop hari ini. Kurang lebih 15 menit untuk membuat yang baru versi Ustazah sendiri. Versi peserta. Kalau bisa versi pelajarannya masing-masing gitu. Ya, versi
pelajarannya masing-masing. Oke, sekarang ditunggu kurang lebih 15 menit dari sekarang untuk membuat versi pelajarannya masing-masing. Harapannya akan segera bisa disosialisasikan ke siswa semuanya. Oke, silakan 10 menit dari sekarang untuk menyelesaikan. Biar Ustazah Fitri istirahat sebentar. Oke, baik, silakan. Sambil ini saya ada yang bertanya ya. Silakan Ustazah. Ada yang bertanya ini, saya mau ini. Boleh Pak Adis nanya tentang Google Form, silahkan, boleh ditulis saja pertanyaannya, dan saya juga punya yang permanen nanti, bisa kita cek template terlebih dahulu nggak ya? Nah, kita cobain aja ya. Misalnya saya mau coba yang matching pairs. Bisa nggak? Ternyata ketika coba saya udah ini ya, masuk nggak main activity-nya? Belum masuk. Cobain aja, kita coba lagi. Kayaknya create activity itu terambil ketika kita klik done. Jadi memang kalau kita mau nyobain kayak gimana sih yang lain itu ya. Kayaknya kalau saya belum nemuin caranya, tapi mungkin nanti bisa aja kalau ada grup gitu, coba tanya aja ada yang udah pernah nyobain template yang missing word belum. Kita coba mainin aja yang punya temen, terus kita cek gitu, sesuai dengan kebutuhan kita atau enggak. Saya sambil mau coba ya, saya mau coba yang balon pop. Mana yang balon pop ya? Boleh yang mau bertanya tentang Google Form, tadi udah ada pertanyaannya belum? Ya, untuk Ustadz Adis, sejauh yang saya tahu, memang belum ada aplikasi assessment yang bisa memberikan result untuk soal esai. Karena soal esai itu kombinasi katanya banyak ya. Kalau di Quizizz itu bisa untuk ini, satu isian singkat yang hanya satu kata itu bisa. Tapi kalau untuk esai di Quizizz, di Google Form, di Microsoft Form itu juga esai itu memang harus kita periksa sendiri. Resultnya akan tetap 0. Karena variasi jawabannya terlalu besar ya, terlalu banyak. Kira-kira seperti itu, Pak. Oh, maaf, maaf Ustazah Adis, maaf. Ada pertanyaan dari SD Al Irsyad, cara membuat soal matematika dengan simbol akar atau pangkat dalam grup short atau message. Ya, kayaknya harus pakai picture sih, karena saya juga nggak melihat ada insert simbol ya di situ. Kita coba lihat di konten. My result. Insert simbol mungkin bisa. Ya, sebentar kita coba cek ya. Saya sendiri belum pernah memasukkan yang simbol-simbol. Salah. Kita coba ya, lihat ada nggak pilihan. Nah, ini ada simbol sih, mungkin bisa dipakai simbolnya. Walaupun kayaknya nggak ada formula ya. Ini simbol-simbol ini aja. Coba number form. Kalau untuk pecahan ini ada nih. Mungkin bisa coba diotak-atik yang simbolnya. Oh, ini matematika operator nih. Ini Pak, yang bertanya maaf Ustadz atau Ustazah? Ya, pakai simbol ya, ada. Yang bertanya dari SD Al Irsyad bisa ya pakai simbol ya, ada yang matematika operation. Iya, ada.
Akar pangkat 3, akar pangkat 4 ini ada. Oke, bagi yang sudah selesai tadi mengerjakan, boleh di-share tentang linknya sebagai bahan ini. Langsung sudah nge-share, ini sudah 1. Silahkan mulai nge-share hasil pekerjaannya. Mau tanya lagi, kalau kita punya 3 kelas, mau soal yang sama untuk latihan, untuk mendapatkan hasil 3 kelas berbeda, ganti template kah? Atau bisa 1 template jadi 3 link? Bisa. Saya tunjukin caranya ya. Saya juga suka gitu. Karena saya juga ngajar 3 kelas, jadi saya akan pisahkan hasilnya per kelas. Nah, caranya adalah saya tadi ambil contoh yang ini ya, yang kelompokan hewan. Tadi kan saya udah bikin yang 5A. Sekarang bagaimana saya mau bikin untuk hasil yang 5B? Tinggal saya share lagi. Set assignment. Saya ganti. Latihan hewan kelas 5B. Akuannya saya beri yang sama gitu ya. Deadline-nya saya samakan semuanya. Start. Dapat link baru. Nah, nanti di my result ini ada nambah. Latihan hewan 1 kelas 5A, ini kelas 5B. Terus mau nambah link lagi. Tetap dikopikan linknya ya, Ustazah ya. Tetap dikopikan link baru dengan nama 5A 5B tadi ya. Iya. Karena kalau untuk saya sendiri lebih nyaman kalau per kelas itu berbeda. Oke. Gitu ya, Ustazah Adis, apakah cukup jelas? Iya, apakah bisa diizinkan untuk materi What ini dibuat tutorial? Saya rasa karena ada rekamannya, mungkin bisa diikutin rekamannya ya, karena kalau saya dalam bentuk tulisan, nggak akan mengcover semuanya. Karena saya akan ada banyak screenshot segala macam. Jadi saya sarankan sih karena ada rekamannya, mungkin bisa nonton rekamannya. Nanti rekaman akan kita kirim di YouTube MPP Al Irsyad Al Islamiyah. Jadi nanti silakan Ustazah bisa kita bagikan linknya tentang hasil rekaman ini, insya Allah. Jadi nanti bisa di-pause, bisa dilanjut gitu. Karena kalau dalam bentuk tulisan, saya nggak akan nge-cover semuanya sih. Terlalu banyak. Apa yang harus saya tulis terlalu banyak. Gitu. Bisa diulangi yang mana ini untuk dari TK? Oh, kalau diulangi semua. Yang dari TK maksudnya diulangi yang mana? Saya coba ya yang udah kirim ya, yang paling pertama kirim saya coba sambil nunggu penjelasan yang ini. Siapa yang kirim tadi? Saya mau coba dari yang Hana ya, karena tadi Bu Heni udah pernah dicoba. Saya mau coba yang Ustazah Hana. Faktor dan kelipatan. Wah, ini diajak berpikir di mendekati jam makan siang nih. Start. Oh, itu kan faktor dari 40. Nah, ini kan enak ya kalau kita jadi ininya gampang. Faktor dari 40. Jadi anak bisa ngotret, terus kemudian datanya taruh hasilnya di sini gitu. 60 itu bukan, ini 8, 5, 20, 1, 10, 40. Ya, Ustazah Hana ini ya, alhamdulillah ya. Jadi bisa langsung di-share ke anak muridnya. Nah, saya mau ngingetin aja, kalau kita aktifkan start again, berarti kita mengizinkan anak murid kita untuk mengulang lagi, gitu. Dan biasanya saya suka mengaktifkan ini kalau sifatnya latihan ya. Apalagi untuk yang matematika, menurut saya start again itu untuk latihan-latihan diaktifkan saja. Terima kasih. Yang minta diulang tadi yang cara bikin 2 kelas. Oh, oke. Cara bikin 2 kelas saya ulang lagi ya. Kita coba ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu, saya anggap kita bergerak dari halaman home ya.
Silakan Bapak dan Ibu kalau mau bikin untuk 2 kelas, masuk lagi ke My Activity. Oke, masuk ke Home, masuk ke My Activity. Masuk ke Home, masuk ke My Activity. Oke, silakan. Nah, setelah kemudian pilih activity mana yang mau kita bagi ke beberapa kelas. Misalnya saya mau yang kelompokan hewan ini berdasarkan makanannya mau saya bagi untuk 3 kelas. Jadi saya ambil lagi, buka aja, diklik. Karena ini tadi sudah saya cek, sudah kita bagikan ke kelas yang sebelumnya, jadi nggak perlu saya cek ulang lagi. Saya hanya cukup me-share ulang. Jadi tinggal klik yang share. Yuk sama-sama klik yang share. Kita sama ya, pilihnya set assignment ke students. Nah, tinggal result-nya kita ganti dengan sesuai namanya, biar kita nggak bingung. Kalau nggak diganti result 4, nanti kita bingung result 4 ini kelas siapa ya. Jadi kita ganti latihan hewan kelas 5E, misalnya gitu. Lalu pengaturan ininya kita samakan dengan kelas-kelas sebelumnya. Misalnya kita mau bagi semuanya mendapatkan deadline-nya seminggu, berarti kita sama ya deadline-nya dari jam 2 di seminggu. Terus kemudian sama ininya pengaturannya disamakan dengan kelas yang sebelumnya. Start. Nah, kita akan mendapatkan link yang baru. Link yang baru ini tinggal kita copy, lalu kita share di grup kelas yang lain. Yang 5C itu. Lalu, kalau sudah di copy, result-nya kita masuk ke My Result. Nah, lihat result-nya itu saya sudah ada dalam template yang sama-sama soal pengelompokan hewan, tapi saya punya result-nya berbeda-beda. Saya punya result 5A, 5B, sama 5C. Kira-kira seperti itu. Apakah cukup jelas atau ada yang belum paham? Ya. Sudah cukup jelas. Ini kita coba yang olahraga ya. Kita lihat kreativitas dari guru olahraga dalam menggunakan ini. Pilihlah aktivitas olahraga yang menyenangkan. Nih dia pilihnya template-nya game show ya ini. Bola voli itu permainan bola kecil. Salah ya? Bola voli itu hitungannya bola besar ya? Bola basket. Nah, kalau game show ini kalau nggak salah saya bisa kali 2 ya. Ini kreatif sekali ya yang guru olahraga. Jadi nggak terbatas ya, sekali lagi saya tekankan nggak terbatas hanya untuk pelajaran-pelajaran tertentu. Apakah ada pertanyaan lagi di atas tadi yang terlewat mungkin, Ustaz? Sudah terjawab semua, Ustaz. Terima kasih. Oke, jempol 2 di samping kanan kiri kita. Terima kasih Saudara Fitri atas partisipasinya dan ilmunya untuk kita semua. Insya Allah kita akan sambung untuk pertemuan yang akan datang. Demikian, Saudara, ada closing statement dari Saudara, Fadol? Untuk memang, kan kalau untuk mencoba-coba, kecepatan setiap orang itu berbeda-beda gitu. Nah, saya hari ini saya coba berikan gambaran tutorialnya. Bagi yang memang mungkin masih kesulitan untuk mengikuti, nanti mungkin bisa menonton ulang rekamannya. Mohon maaf kalau saya belum bisa membuat tutorial dalam bentuk tertulisnya. Gitu. Karena sudah ada dalam bentuk rekaman, jadi kalau misalnya mau latihan ulang, silakan tonton nanti rekamannya. Terima kasih, Ustazah. Baik, kita telah menyelesaikan pertemuan pada pagi hingga siang hari ini. Setiap hari Kamis, insya Allah kita akan belajar terus bersama-sama untuk meningkatkan kualitas kita sebagai guru, untuk memberikan yang terbaik, layanan yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mencoba Ustazah. Pakai ilmu tadi segera dibagikan kepada murid-muridnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.